Sekali lagi, petani tebu bersatu. Petani tebu bersatu. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Tafsir bahwasanya ada yang diaklaimkan oleh PTPN 2 dan beberapa masyarakat, dan itu sampai sekarang menjadi persoalan yang sangat serius dan menjadi persoalan nasional. Kita hadir di sini sebagai lembaga yang dibentuk oleh DPP dalam rangka mencarikan solusi dan terobosan. Apa solusinya? Persoalan masalah lahan. Ya, PTP saat ini kan Bu membutuhkan dukungan untuk mensuplai bahan baku tebu kepada pabrik gula, di mana pabrik gula hari ini sudah diambil alih oleh PT SGN, tidak lagi PTP 2. Ya, jadi pengelolaan manajerial secara dengan aturan BUMN bahwasanya petani boleh membentuk kelompok dan mau berkontrak sama PT SGN, tidak lagi oleh PTP 2. PTP 2 itu sama setara dengan kita. Orang petani yang diberikan gaji oleh negara untuk ngurusin petani tebu. Kalau kita kan tidak gitu oleh negara. Artinya apa? Posisi kita equal setara dengan BUMN PTP 2 sebagai petani yang akan memberikan dukungan supporting ke PT SGN dalam rangka mengolah tebu menjadi gula. Kita juga seperti itu. Hanya saja hari ini kita belum punya lahan. Petani-petani yang saat ini duduk dan tampil itu hanya petani yang sifatnya parsial, garapan. Kemudian mereka hanya mengharapkan sewa lahan ataupun dari hasil kan itu. Itu kita hadir sebagai lembaga yang mendorong seluruh petani yang punya lahan, yang lahannya dalam tanda kutip sedikit bermasalah dengan PTPN 2 dan kita berharap mereka mau menanam tebu, kita tampil tuh. Kita sebagai ujung tombak yang akan mendorong ini supaya PTP itu jangan ganggu, karena kita sama-sama petani. Karena ujungnya adalah bagaimana program ini swasembada gula ini bisa berjalan. Kemudian ada persoalan yang real yang kita hadapi. PTP ini kan lembaga atau korporasi yang sudah dibentuk dan cukup lama, tapi selalu menghasilkan hasil yang negatif. Rugi, banyak bayar pajak, banyak permainan, banyak terjadi manipulatif gitu ya. Dan itu kita sampaikan ke direksi, sehingga hari ini kita nggak pakai PTPN bulan, kita adalah PT SGN, karena kewenangan dalam rangka mengolah tebu tadi adalah PG Pabrik Gula. Pabrik Gula hari ini sudah manajemennya dipegang oleh PT SGN. S3N juga sudah memberikan peluang dan jalan supaya kita bisa bekerja sama. Mana lahannya, mana petaninya, kita kontrak, namanya kontrak kemitraan. Nah, kemudian daripada itu kita nantinya SK ini akan memberikan permodalan dalam bentuk pool. Jadi afiliasinya ke mereka. Mereka akan mengendorse beberapa bank pemerintah, BNI, BRI untuk bukan fasilitas pool. Tadi saya juga sempat diskusi sama area manajemen SGN, Mas, saya sudah titipkan ini teman-teman di SGN melalui Pak Yudi Purba. Ciptakan kelompok, kemudian mana lahan yang mau kita voting, yang mana mau kita jalankan untuk programnya, kita buat kontraknya. Pembiayaannya nanti kita lakukan. Sehingga apa? Kami berharap petani hari ini yang kemarin itu sempat tidak tertarik untuk menanam tebu, kita ajak, kita sosialisasikan.
tugas kita lah di Invest Tebu ini nanti yang akan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Nah, Tebu ini sebagai RU, lembaga resmi sesuai dengan legalitas yang sudah kita punya. Kita sudah 9 provinsi, mulai dari Sulawesi Selatan sampai ke Sumatera Utara, dari Lampung, Palembang, Jambi, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, itu sudah terbangun DPW-nya. Sehingga kita hari ini harus menggairahkan menjadi petani-petani. Karena ini ada payung hukumnya, Bu. Ada aturan yang sudah ditetapkan oleh negara dalam program PSNK dan program Revitalisasi Nasional. Sehingga tugas kita lah di bawah ini mengajak beberapa kelompok-kelompok petani kita bentuk dijadikan satu, kita buat MOU sama Tebu, manajemen kita kelola dengan baik, kita buat kontrak induknya sama PT SKN. SKN ini sebagai mitra kita, bapak angkat kita, yang akan memberikan kemudahan, kemudian yang akan memberikan program-program terkait persoalan-persoalan di petani kita, sehingga kita sudah ada rule-nya, nggak gampang. Nah, kali ini kegampang kita kan kita nggak punya lahan. Saya pribadi nggak punya lahan, Bu, dan itu teman-teman yang juga ya. Tapi ada lahan seperti ada Bu Yeti, teman-teman Bu Yeti yang selama ini tidak tertarik lagi menentukan karena terlalu banyak persoalan, karena dihadapi dengan PPP 2. Iya. Mungkin itulah preman-preman, besok sampai bunuh-bunuhan kita kan, banyak yang mati, kayak gitu kan, itu yang kita takutin kan selama ini. Jadi sedangkan kita mau berjuang buat mereka, buat keluarga, tahu-tahu kita mati, itu. Sedangkan mati kan kita nggak bawa juga, nggak bawa apa-apa, buat apa gitu. Nah, kendalanya seperti itu, payung hukum benar kata Bapak, payung hukum untuk mewakili petani ini yang belum kuat gitu. Jadi kami ini selalu woro-woro gitu, nanti digini-giniin. Nah, mereka nggak datang. Ketika kami telepon, Pak, kita ini ada masalah, datang dong, kita bantu ayamin kita, kalian di depan, kan kayak gitu. Nah, mereka nggak berani, gitu loh. Mereka nggak berani, gitu kan. Jadi kan hanya. Jadi kan untuk apa kita maju kalau perangnya nggak pas gitu. Kalau kebetulan seperti ini kita kan pas, kita perang tapi benar jalurnya gitu ada, payung hukumnya ada, penghasilan kita siap karena ujungnya perjuangan itu kan ada hasil. Kalau enggak buat apa, ngapain? Cocok juga Bapak bilang kayak gitu. Kalau seandainya kayak gini kan kita udah bisa. Kalau Sempali itu Pak, kalau untuk 100-200 itu yang di bawah Kuala Namu itu 50 hektar itu mereka bagi-bagi juga Pak. Iya. Jadi itu teman kalau memang bisa kayak gini ya tinggal telepon kan kayak gitu kan, kita ayomi mereka gitu. Selama ini kan ala gini-gini berapa duit? Nah.
swasembada gula nasional dalam rangka mencapai kedaulatan pangan yang kuat dan tangguh. Sadar betul Petebu bahwa untuk mendukung swasembada gula nasional tersebut, petani tebu perlu dukungan sosok pemimpin yang berwibawa tegas dan berkarakter kuat dan peduli pada nasib petani tebu. Sosok pemimpin yang mampu mensejahterakan petani tebu. Karena hidup sejahtera itu juga dambaan petani tebu. Sebab apalah daya petani tebu dapat mendukung, apalagi mewujudkan swasembada gula nasional, apabila petani tebu sendiri tak mampu meraih angan harapan hidup sejahtera. Dan harapan petebu petani tebu bisa hidup sejahtera itu melekat kuat pada diri Bapak Ganjar Pranowo. Bersama Bapak Ganjar Pranowo, petani tebu yakin Indonesia maju. Petani tebu pun jaya karena sejahtera. Harapan para petani tebu itu dituangkan melalui deklarasi dukungan kepada Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai tahun 2029 di beberapa wilayah di Indonesia. Deklarasi dimulai di Kertosono, Jawa Timur, pada tanggal 26 Maret tahun 2022. Para petani tebu bersemangat menyuarakan dukungan bagi Bapak Ganjar Pranowo. Memang deklarasi dukungan kepada Bapak Ganjar Pranowo berlanjut ke Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 24 April tahun 2022. Di Waikanan, Provinsi Lampung, pada tanggal 31 Mei tahun 2022. Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 19 Juli tahun 2022. Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 25 Juli tahun 2022. Di Majalengka, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 27 Agustus tahun 2022. Deklarasi dukungan kepada Bapak Ganjar juga merambah ke Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 24 September tahun 2022. Di Takalar ini pula, Petebu mendeklarasikan Bapak Ganjar sebagai Bapak Petani Tebu. Deklarasi dukungan kepada Bapak Ganjar terus berlanjut, sampailah di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 29 Oktober tahun 2022. Bahwa kami ingin pemimpin yang tegas. Di Madiun, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 26 November tahun 2022. Subang, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 24 Desember tahun 2022. Kami mendukung dan siap memenangkan Bapak Ganjar Pranowo. Selanjutnya mengawali lembaran baru di tahun 2023, deklarasi digelar di Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pada tanggal 28 Januari tahun 2023.
Januari tahun 2023. Sebelum akhirnya di Kota Indramayu, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 Maret tahun 2023. Siap mendukung Bapak Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Yel-yel dukungan kepada Bapak Ganjar yang menggema di antara hamparan tanaman tebu di seluruh penjuru tanah air akan senantiasa terpatri dalam sanubari para petani tebu. Bagi petani tebu, Bapak Ganjar Pranowo adalah sosok yang dapat mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Kenyataan akan nasib petani tebu yang sejahtera, kenyataan akan sosok pemimpin yang tangguh, kuat, berwibawa, dan tegas membela nasib petani tebu. Semoga beliau dapat menjadikan petani muda Republik ini sejahtera dan melanjutkan kejayaan terus datang puluhan tahun berikut. Bapak Ganjar Pranowo adalah sosok sederhana, dekat dengan petani. Bersama Bapak Ganjar, petani tebu bersatu bertekad mencapai kedaulatan pangan nasional yang kuat dan tangguh untuk Indonesia maju dan petani tebu jaya karena sejahtera. Majulah Indonesia, jayalah petebu. Jadi rekan-rekan media, itu berikut sekilas tentang beberapa anak-anak yang kurang mampu, seperti pengadaan SPP, fasilitas dan asrama secara gratis. Tak hanya itu, Ganjar juga memperhatikan para tenaga pendidik dengan memberikan insentif sesuai dengan standar UMK masing-masing kabupaten atau kota. Sementara itu, di bidang infrastruktur, percepatan pembangunan di Jawa Tengah menjadi target utama Ganjar. Bapak Ganjar lahir tanggal 28 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah. Mantap! Hidup Bapak. pokoknya nggak ada yang nggak cemburu Kak ya. Bersatu, bersatu, bertebu, petani tebu bersatu, jaya. Oke ya, ayo. Petani tebu bersatu, petani tebu bersatu, jaya. Petani tebu bersatu, petani tebu bersatu, jaya. Kami, relawan rambut putih, siap mendukung, mengawal, dan memenangkan si rambut